apakah, pertanyaan bagus, apakah kita ketika belajar madzhab Syafi'i kemudian harus menggunakan madzhab Syafi'i? Ngaten nggih? Sekarang saya tanya, silahkan jamaah cari atau ikhwan cari ulama mana yang dia menjadi mustahid mutlak, mustahid bebas yang mutlak sebelumnya dia lepas dari madhab. Sudah, silahkan. Pasti dalam perjalanan beragama dan hidup kita ada sesuatu yang keliru. Nun sewu, lebih-lebih di akhir zaman ini. Sehingga apa? Para ulama dulu itu, contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kita tahu walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian kadang-kadang keluar dari madhab dan sebagainya, dia itu ada madhabnya. Ibnu Qayyim punya madhab, Al-Hafidz Hajar Asqalani punya madhab, para ulama itu punya madhab masing-masing. Tuh. Jangan dikira tidak bermadhab, sehingga orang sekarang mengatakan nggak perlu madhab, ya, anti madhab. Masya Allah, silahkan cari ulama mana yang tidak dia belajar fikih dari madhab, walaupun di kemudian hari nanti dia keluar dari madhab atau dikatakan mustahid mutlak, sudah bisa beristihad. Awalnya dia belajar di madhab. Kemudian saya tanya, kalau jenengan sianau madhab Syafi'i, kemudian amalannya berbeda, lan jenengan iku ngamalke ngangge ilmune napa? Sinaune Syafi'i madhabe beda. Berarti jenengan kan sinaune loro madhab. Atau madhabnya muqarron. Ya. Sinaune Syafi'i kan kudune amalannya Syafi'i. Sinaune Hambali amalnya Hambali kan gitu. Dan itulah yang diajarkan para ulama. Sehingga apa, kalau masih baru mubtadiin, jadi yang wah ramar-ramar kok belajar madhab itu ranggo dalil, bodoh sing bodoh ki awake dhewe. Memang dari awal tuh nggak disebutkan dalil panjang lebarnya khilafnya. Lah wong sinau mau cali bengkong karo mudeng wis tanya khilafnya para ulama apa, pendapatnya fulan apa, pendapatnya fulan apa, stres nanti mumet awake dhewe. Ngerti ya? Sing penting rukun wudu siji loro telu, rukun salat, wajibnya, sunnahnya dihafalke. Itu cara para ulama dulu belajar. Rakaya wae dhewe lagi sinau fikih mubtadi awal seprono seperti kitab toharoh, seprono seperti kitab salat, ya. Ning salate bener-bener, ya. Terus entek balik neh, belum pernah sekalipun menyelesaikan satu kitab sampai selesai dari A sampai Z. Ada yang pernah belajar? Alhamdulillah kalau sini diajarkan Ustadz Wali belajar di satu kitab sampai selesai, nanti kitab yang sampai selesai, itulah taurikahnya para ulama belajar. Sehingga kalau ditanya tadi, saya belajarnya madhab Syafi'i, apakah harus dengan madhab Syafi'i? Lan jenengan sinau madhab Syafi'i kok ngamal ke madhab lain, kan aneh. Sehingga ada nasihat para ulama. Ya, saya lupa ketika datang seorang ulama, dia belajar dengan madhab yang berbeda dari madhab negerinya, maka balik ke negerimu belajar dengan alimnya mereka. Karena apa faedahnya kamu datang kepada sebuah negeri, sebuah wilayah yang kamu akan membuat perbedaan dengan mereka yang itu adalah lahan di dalam dakwahmu. Ya. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Maka coba saya tanya, kalau kita di Indonesia atau ASEAN ini mayoritas madhabnya apa? Syafi'i. Lah boleh nggak usah saya pakai Hambali? Boleh, siapa yang larang? Tapi ketika jenengan belajar madhab Syafi'i, faedahnya banyak toh. Coba tanya sudah para ulama, tanya alimnya madhab Hambali, ya sudah. Nanti berangkat ke Saudi umrah haji, tanya, ya Syekh, saya ini belajarnya madhab Hambali, di tempat saya mayoritas Syafi'i, yakin akan belajar madhab Syafi'i dan balik amalkan madhab Syafi'i, walaupun itu syekhnya madhabnya Hambali. Tahu? Apalagi kita belajar madhab Syafi'i kok amalannya lain, lagu ilmunya kok ngendi, ilmu laduni apa? Nun sewu, ya. Itu contohnya. Maka tentu ketika kita belajar dalam fikih satu madhab, maka amalkan madhab yang kita pelajari, ya. Sehingga apa? Ada pertanyaan lagi, nanti fanatik. Lah wong kamu itu beramal belum sudah fanatik? Kamu yang nggak belajar madhab, fanatiknya karu-karuan. Ngeluwi sing belajar madhab. Wih rasa raoleh. Kau ngendi ke pendapatmu? Coba. Maka apa? Maka cari PR, silahkan cari ulama yang mereka alim di dalam madhab sebelumnya mereka tidak bermadhab, atau mereka mustahid mutlak yang dulu tidak belajar dari dasar belajar ilmu madhab. Para fuqaha, insya Allah, ya PR, insya Allah tidak akan kita dapatkan. Ya. Tidak akan kita dapatkan. Maka kita jangan merasa lebih hebat dari mereka.
Imam Syafi'i 6 tahun 7 tahun hafal Quran, Imam Ahmad, Imam Malik, ya imam yang lain sudah kecil sudah hafal Quran, kecil sudah hafal hadis, kecil Imam Abu Syafi'i itu sudah hafal muwatta'nya Imam Malik, sudah, coba bayangkan. Ya, Imam Ahmad ribuan hadis dihafalkan sanad dan matannya, ya. Maka mereka saja apa? Menggunakan jalurnya madhabnya para ulama sebelumnya. Kan pernah kita belajar kan muqaddimah di dalam belajar ilmu fikih dan muqaddimah sejarah madhab dan para ulama sebelum madhab. Tahu? Sehingga dari situlah kita perlu paham, sehingga inilah tata cara benar di dalam kita memahami fikih. Ya. Ya. Jadi seperti itu Pak nggih, nun sewu. Maka silahkan, ini sesuatu yang menjadi PR kita. Maka yang penting banyak belajar dan merasa masih bodoh itu lebih baik daripada ora tau sinau ning rumangsa kepinter, ya rumangsa pinter, ya sinaune lagi sithik ning wis kaya mustahid, kaya ulama alul hadis. Ini namanya orang yang tidak tahu diri. Lah jenggotku duwane sakmene kok mosok dipadake sing ra jenggotan sing nyukur jenggot. Hati baik, masya Allah, contoh menikah. Maka kita harus lermati kita. Oh ya, kita baru jenggotnya panjang, alhamdulillah ini sunnah. Celana kita cingkrang, alhamdulillah ini sunnah. Itu sunnah yang bisa kita jalankan. Tapi sunnah yang lain saya masih jauh, belum bisa jalankan. Jujur enak kan? Ya. Dia ngerok jenggotnya, dia musbil. Mungkin itu sunnah yang dia nggak jalankan, tapi yang lain dia lebih baik daripada saya. Kan enak. Nek wis kang ngono ki masya Allah, sehingga apa? Kita ini bisa berinteraksi, bermuamalah dengan yang lain dalam keadaan bisa tasamuh, ya, dengan perkara-perkara yang baik, sehingga jangan sampai seorang muslim itu senantiasa suudzon kepada saudaranya, karena suudzon itulah perkara yang tercela dan dilarang di dalam perkara agama. Wallahu a'lam bishawab. Ya.